Hampir di setiap penjuru daerah, selalu ada warung soto dengan ciri khas masing-masing. Seperti halnya di Gunung Kidul, terdapat sebuah warung soto sederhana yang dikenal dengan nama Warung Soto Ireng. Warung Soto Ireng ini berada di Kompleks Pasar Palian, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dilihat dari bangunannya, warung ini memang tampak sangat sederhana dan semi permanen karena sebagian dindingnya masih berupa anyaman bambu. Namun, di balik bangunan sederhana ini, tersaji hidangan yang mampu memanjakan lidah siapa saja yang mencicipinya. Soto Ireng ini tergolong legendaris. Pemiliknya sudah mulai berjualan sejak tahun 1990 atau sekitar 35 tahun yang lalu. Pemilik warung Soto Ireng, Wartiem, menceritakan, dulu ia bersama suaminya berjualan soto biasa dengan sambal matang, seperti soto pada umumnya. Namun saat itu, jualannya kurang diminati warga sekitar, karena banyak penjual soto lain di kawasan tersebut. Ia kemudian berinovasi dengan membuat sambal berwarna hitam atau yang disebut sambal ireng. Bahan dasarnya adalah cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih yang disangrai hingga kering, lalu ditumbuk sampai halus. Sambal ini ketika dicampurkan dengan kuah soto yang bening akan mengubah warna kuah menjadi hitam pekat. Dari sinilah nama Soto Ireng berasal. Pembeli soto ini tidak hanya datang dari warga sekitar, tetapi juga dari berbagai daerah, bahkan luar kota. Warung soto legendaris ini buka setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 2 siang. Harganya pun sangat terjangkau. Satu porsi soto lengkap dengan minuman hanya Rp15.000 saja. Sebagai pelengkap, tersedia gorengan hangat dan kerupuk yang bisa dinikmati bersama soto. Kan mulai tahun 90-an. Tadinya kan bikin basah itu sambalnya, tapi nggak jadi. Terus saya bikin sambalnya digoreng itu sampai kering, matang. Itu kayak bedane kan cabai dulu sambalnya basah itu kan gampang basi. Itu saya goreng sampai kering. Jadinya ciri khasnya itu sambalnya. Ciri khasnya sambalnya hitam itu. Satu porsi berapa? Apanya? Harganya. Makan minum itu 17.000. Dari jam berapa? Dari jam 10-an ya sampai jam 2 lah kalau sore itu. Laporan Pandu Sinawung, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Garuda TV. Menikmati sajian makanan instan memang sudah menjadi hal biasa. Namun, menikmati kuliner yang diolah secara sederhana dan tradisional justru masih menjadi idola. Bagi sebagian orang, masakan tradisional dianggap memiliki cita rasa yang jauh lebih istimewa dibandingkan dengan olahan cepat saji. Salah satunya adalah kuliner legendaris khas Yogyakarta ini, serabi kocor. Meski tergolong makanan tradisional, olahan berbahan dasar tepung beras yang dicampur kelapa muda dan garam ini ternyata masih banyak digemari masyarakat hingga kini. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak liputannya berikut ini. Berbicara tentang kuliner di daerah istimewa Yogyakarta memang seakan tak pernah ada habisnya. Selalu saja ada beragam sajian khas yang menggugah selera. Salah satunya adalah serabi kocor, jajanan tradisional yang tetap eksis hingga sekarang. Serabi berbahan dasar tepung beras, kelapa muda, dan sedikit garam ini masih banyak digemari oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Terbukti, serabi kocor Bu Ngadinem yang sudah berjualan lebih dari 20 tahun tak pernah sepi pembeli setiap harinya. Rahasia kelezatannya ada pada cara memasaknya, yang masih menggunakan tungku tanah liat dan kayu bakar seperti cara tradisional zaman dulu.
Inilah yang membuat rasa serabi tetap otentik dan tidak berubah sejak pertama kali dibuat. Serabi sendiri sudah dikenal sejak tahun 1923. Kue ini dianggap sebagai kuliner khas Jawa karena bentuknya mirip dengan pancake, namun memiliki cita rasa gurih dan manis yang unik. Nama serabi berasal dari bahasa Sunda, sura, yang berarti besar. Disajikan dengan kuah gula Jawa dan pandan, serabi kocor menghadirkan aroma wangi yang khas dan rasa yang membuat siapapun ingin kembali mencicipinya. Kenapa sih Mbak kok tertarik mencoba serabi kocor di sini tuh? Soalnya suka makanan tradisional dan di sini dari pengolahannya, dari rasanya masih rasa original tradisional. Untuk harga segitu kira-kira terjangkau nggak? Murah sekali. Rasanya gurih dan ada aroma smoky-smokinya gitu. Kenapa Mas kok tertarik mencoba serabi kocor di sini tuh? Selain itu dari kayu terus tradisional, enak aja. Setiap hari, warung serabi kocor milik Bu Ngadinem mulai buka pukul 4 sore hingga menjelang maghrib. Dengan harga hanya Rp3.000 per porsi, pembeli sudah bisa menikmati kuliner legendaris yang sederhana namun penuh cita rasa. Dibantu oleh sang adik, Bu Ngadinem mengaku bisa menghabiskan hingga 5 kg adonan serabi setiap harinya. Apa sih Bu kok dinamakan serabi kocor itu? Nah kan itu nganu Thomas, cuman itu serabi terus dikasih kocoran gula sama santan. Oh gitu, jadi dinamakan serabi kocor gitu ya? Iya, bocorin. Untuk apa? Rasanya sendiri gimana Bu? Gurih sama manis. Ya dari tepung beras sama kelapa muda sama garam terus diaduk-aduk. Pakai ini kan tradisional Thomas, sekarang kan tidak ada yang mau jualan pakai gini ya. Soalnya pakai kompor. Jadi Bu mempertahankan pakai Iya, tradisional gitu iya. ya? Jadi, jika Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke Jalan Bantul kilometer 7 untuk menikmati lezatnya serabi kocor yang legendaris ini. Laporan Pandu Sinawung, Bantul, Yogyakarta. Garuda TV.